Berkibarnya bendera merah putih saat ini merupakan tanda bahwa Indonesia telah memiliki kemerdekaan seutuhnya semenjak pertama kali bendera tersebut dikibarkan bersama dengan iringan lagu kebangsaan, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 silam. Momen tersebut menjadi titik balik negeri ini tentang bagaimana perjuangan sekian abad akhirnya menemukan hasil yang sangat manis. Namun demikian, bagaimana sebenarnya kisah dari sejarah bendera bangsa Indonesia ini? Rupanya, ada cerita tersendiri dari bendera yang sangat kita banggakan dan tentu saja menjadi simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita akan mengulas secara ringkas mengenai perjalanan dari sejarah bendera ini, yang tentunya akan memberikan rasa semakin bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sejarah lahir dan berkibarnya Sangsaka Merah Putih. Perjalanan sejarah bendera merah putih ini tidak terlepas dari proses menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Dimulai kala itu, pada tanggal 7 September 1944, sudah ada tanda bahwa Indonesia bisa mulai menyatakan kemerdekaannya dari Jepang. Chow Sang-in sebagai suatu badan yang membantu pemerintahan pendudukan Jepang dalam melakukan sidang tidak resmi pada tanggal 12 September 1944. Sidang tersebut dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Hasil dari rapat tersebut ditentukanlah bendera kebangsaan dan panitia untuk membentuk lagu kebangsaan. Saat itu Soekarno melakukan permintaan pada kepala barisan propaganda Jepang bernama Shimizu berupa kain berwarna merah dan putih. Chairul Basri kemudian ditugaskan untuk mengambil kain tersebut dari gudang yang berada di Jalan Pintu Air. Basri kemudian mengantarkan kain tersebut ke Jalan Pegangsaan 56 Jakarta. Kain berbahan katun halus ini memiliki panjang 300 cm dan lebar 200 cm. Setelah diantarkan ke Jalan Pegangsaan 56, dua blok kain tersebut diserahkan kepada Ibu Fatmawati pada bulan Oktober 1944. Ia kemudian menjahit sendiri dua blok kain berwarna merah putih tersebut menggunakan tangannya, sehingga menjadi bendera yang kemudian ia sebut sebagai bendera pusaka. Saat menjahit bendera tersebut, Ibu Fatmawati tengah hamil anak sulungnya yang lahir 2 minggu kemudian, yaitu Guntur Soekarno Putra. Usia Ibu Fatmawati saat itu adalah 21 tahun. Pada tanggal 13 November 1944, bendera kemudian diukur ulang dan diketahui ukuran panjangnya adalah 276 cm dengan lebar 199 cm. Ibu Fatmawati sendiri mengungkapkan perasaannya saat menjahit bendera tersebut, merasa sangat bahagia karena kemerdekaan yang selama ini didambakan akan menjadi kenyataan. Melalui berbagai macam proses yang panjang, akhirnya bendera merah putih dikibarkan setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjalanan dari perjuangan tidak hanya berakhir di 17 Agustus 1945. Nyatanya, setelah Jepang menyerah pada sekutu dan Perang Dunia Kedua berakhir, Belanda justru ingin berusaha menguasai Indonesia lagi. Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Muhammad Hatta meninggalkan Jakarta untuk pergi ke Yogyakarta. Bendera pusaka saat itu juga dibawa dengan dimasukkan ke dalam koper Soekarno. Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia. Perjuangan menyelamatkan bendera. Belanda melakukan serangan di Jogja pada tanggal 19 Desember 1948 dan Jogja berhasil jatuh ke tangan Belanda. Mengetahui krisis ini, Presiden Soekarno saat itu meminta ajudannya, Hussein Mutahar, untuk mengamankan bendera pusaka agar tidak direbut Belanda. Presiden saat itu kemudian diasingkan. Dalam situasi yang sangat kritis tersebut, Hussein Mutahar mencari cara agar bendera tersebut selamat. Ia memisahkan bagian merah dan putih, dibantu oleh Ibu Pema Dinata. Hussein kemudian menaruh dua carik kain tersebut di tasnya sebagai alas baju pribadinya. Ia berpikir dengan demikian, kain-kain tersebut tidak bisa dianggap sebagai bendera. Bendera pusaka pun berhasil selamat. Bendera tersebut kemudian dijahit kembali sesuai dengan posisi lubang jahitan semula. Ada sedikit kesalahan pada saat menjahit ulang, karena ada dua lubang yang salah. Bendera kemudian dikirim kembali ke Presiden Soekarno melalui Sujono sebagai perantaranya.
Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden bersama Wakil Presiden yang diasingkan kembali ke Jogja. Pada bulan Agustus 1949, di peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang keempat, bendera dikibarkan kembali di Istana Gedung Agung. Pada tanggal 27 Desember 1949, dilakukan penandatanganan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Ibu kota RI kemudian dipindahkan lagi ke Jakarta. Bendera pusaka pun juga ikut dibawa ke Jakarta. Sejak saat itulah bendera ini kemudian selalu dikibarkan sebagai lambang negara yang benar-benar kuat. Pada tahun 1968, Hussein Mutahar kembali dipanggil Presiden Soekarno untuk dimintai pendapat terkait dengan bendera yang sudah mulai usang. Presiden meminta saran mengenai bagaimana cara agar bendera tidak rusak saat dikibarkan. Beliau juga menanyakan apakah perlu diganti. Hussein Mutahar kemudian memberikan saran agar bendera tersebut dikibarkan sekali lagi sebagai pengibaran terakhir. Olehnya, diberikan tali kapas berbungkus kain putih yang kemudian dijahit di tepian lebar bendera. Pada tanggal 17 Agustus 1968, bendera pusaka ini dikibarkan untuk terakhir kalinya. Bendera kemudian disimpan dengan sangat terjaga menggunakan plexiglass berbentuk trapesium. Bendera ini ada di ruang bendera pusaka di Istana Merdeka. Suhu ruangannya pun dijaga pada 22,7 derajat Celcius dengan kelembapan sebanyak 62%. Bendera pusaka kini dan maknanya. Bendera pusaka saat ini memiliki status sebagai cagar budaya nasional. Lagu Bendera Merah Putih juga turut digubah sebagai bentuk dari betapa bangga bangsa ini memilikinya. Bendera ini memang memiliki makna yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Warna merah memberikan simbol dari keberanian dan rasa berani manusia. Ini juga mempresentasikan warna dasar tubuh manusia awal dilahirkan, yaitu merah. Sementara warna putih melambangkan kesucian, yang selaras juga sebagai simbol dari roh manusia itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, bendera merah putih memiliki simbol berani dan suci dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ternyata bendera pusaka ini sejarahnya lumayan panjang juga ya CS. Semoga dari info tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!